Ya, masuk teman-teman, masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat di Ramadan yang penuh berkah ini. Di pagi hari yang cerah ini, insya Allah semoga apapun aktivitas yang kita lakukan, semoga mendapatkan keberkahan dan pahala kebaikan dari Allah. Amin. Kita perkuliahan di literasi komputer. Sengaja saya undurkan, biasanya kalau di pagi hari setelah salat subuh, itu kan mungkin teman-teman banyak yang ngantuk ya, banyak yang mungkin tidur lagi gitu ya. Kalau kuliahnya mulai jam 7, mungkin masih agak ngantuk ya. Saya rasa mungkin yang sekarang pun juga masih ada yang beberapa yang masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Ada mungkin yang belum mandi mungkin sama sekali. Pantesan ini mungkin kameranya ditutup biar nggak ketahuan. Ada yang masih pakai sarung mungkin ya, ada yang masih pakai ruku. Ya apapun itulah, yang penting tetap mengikuti perkuliahan saya dengan baik ya, biar nanti materinya bisa diikuti dengan baik. Kita buka dengan membaca buku kitab di tiga Alhamdulillah oleh Syafaat Rasulullah Ibn Salihah Al-Fatihah. Amin. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Ada yang udah buka e-learning? Linux, Pak. Oh, Daru. Pintar, terima kasih. Udah buka e-learning berarti ya? Yang lain udah buka? Pak. Ada yang belum? Hari ini nanti langsung dibuka ya di e-learning ya. Jangan lupa absen juga gitu ya. Terus pelajari itu nanti kan di materi itu ada sedikit kilasan ya, bisa dibaca sedikit ya untuk tambahan informasi tentang Linux. Saya share screen sebentar, mohon ditunggu. Wait a moment. Sudah keluar belum ya? Belum ya? Udah, Pak. Udah? Ya, di literasi komputer pagi hari ini kita bicara masalah perintah dasar Linux atau basic command line. Nanti juga pengantarnya terkait sejarah Linux gitu. Apa bedanya Linux sama Windows gitu ya? Kenapa masih sekarang Linux sampai sekarang masih ada, tapi kenapa kita selalu pakai Windows? Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bareng. Ada yang tahu apa itu Linux? Sebuah apa ini? Linux adalah sistem apa? Operasi. Ini siapa lagi yang masuk nih? Duh, ganggu nih. Bentar ya. Ada yang saya kasih tahu waktunya. Oke, Safina. Oke, pas ya, pada itu udah masuk. Suaranya tidak ada. Cek. Bentar. Suaraku tidak ada. Suaraku nggak masuk. Sebentar. Masuk nggak suaranya? Belum masuk. Oke, saya ganti yang lain. Masuk suaranya? Cek. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, kenapa tadi nggak ini ya? Nggak ada masuk suaranya ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Linux, nanti kalau memang suaranya nggak masuk lagi, diingatkan lagi ya. Gitu ya. Takutnya ngomong panjang lebar, kadang-kadang nggak masuk suaranya. Baik, Linux ini adalah sistem operasi yang sederhana yang dibuat untuk kalangan umum secara open source, jadi secara gratis gitu ya, oleh kalangan developer pada tahun 1991 gitu ya. Nah, ini sebagai pengantar dulu. Nah, ini jadi biasanya digunakan sebagai server saja. Dia tidak dipakai pada end user. End user itu adalah pengguna-pengguna yang secara umum masyarakat menggunakannya. Untuk aplikasi end user biasanya memang banyak yang dipakai Windows ya, seperti kita dipakai di laptop sebagai desktop. Meskipun beberapa laptop pakainya Linux gitu ya, menggunakan versi desktop, tapi tidak bisa menggantikan 100% fungsi dari Windows. Karena kebanyakan beberapa aplikasi yang digunakan di Windows, beberapa aplikasi itu hanya cocok untuk Windows gitu ya.
bukan berarti Linux itu nggak laku, sangat laku sekali karena beberapa perusahaan besar, industri, kemudian sistem jaringan internet, kemudian IoT, Internet of Things, pesawat ruang angkasa, apalagi CCTV, radio dan seterusnya itu pakainya Linux, gitu ya. Keunggulan sama kelebihannya, Linux itu biasanya dipakai sebagai background, belakang layar, sebagai sistem operasi, utama di belakang layar. Tapi untuk penggunaan untuk secara end user, pengguna yang versinya desktop itu adalah pakainya Windows, gitu ya. Jadi memang sasarannya berbeda, sasaran pasarnya itu berbeda, gitu ya. Linux ini bekerja sama secara multitasking atau multi user. Nanti beda sama dengan DOS, gitu ya. Jadi Linux itu dikembangkan sama GNU. GNU itu seperti perusahaan developer yang mereka bekerja secara profesional, gitu ya. Tujuannya untuk mengdistrak monopoli pasar yang dilakukan oleh Microsoft waktu itu ya. Microsoft itu kan dibuat di tahun 1985. Dia itu sistemnya secara komersial, dijual, dimonopoli gitu ya. Hampir seluruh pasaran dunia itu pakainya Microsoft. Nah, ada seorang mahasiswa dari Finlandia bernama Linus Torvalds gitu ya, dan teman-temannya itu berpikir, ini kalau digunakan secara komersial itu sepertinya akan ada monopoli, akan satu atau dua orang atau perusahaan saja yang kaya. Mari kita bekerja untuk kemanusiaan, itu ibaratnya seperti itu ya. Kemudian si Linus Torvalds dan kawan-kawan tahun 1991 membuat proyek GNU namanya. GNU itu kayak proyek untuk menggunakan atau membuat sistem operasi yang sistemnya open source. Open source itu semua terbuka untuk kalangan umum dan gratis, gitu ya. Lalu lahirlah Linux, gitu ya. Di tahun 94 versi kernel Linux 1.0 itu dirilis, gitu ya. Nah, nanti versinya macam-macam. Ada Linux versi Debian, Linux versi SLS, ada yang versi macam-macam. Beda sama Windows. Windows hanya keluar dalam sistem rilis, gitu ya. Rilis Windows versi 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang Windows 10 gitu ya, Windows 7, Windows dan seterusnya. Nah, multitasking. Apa itu multitasking? Itu berarti dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Ini jadi maka cocok dipakai untuk server, untuk pusat, gitu ya. Bisa kontrol apapun. Oh, ini pakai internet. Oh, ini pakai hardware apa, ini pakai misalnya Photoshop, ini Corel dan seterusnya. Terus multi user, Linux mendukung penggunaan aplikasi untuk digunakan beberapa user sekaligus. Beda dengan Windows versi desktop, dia dipakai hanya untuk satu user saja, satu laptop saja, gitu ya. Tapi untuk yang programnya pakai Linux terpusat di server, dia bisa dipakai untuk user ke siapapun. Kalau kalian pernah main zaman dulu di warnet gitu ya, warnet pernah ada yang masuk ke warnet, masuk aja gitu ya, nggak main. Zaman kalian ada warnet nggak ya, zaman SMP atau SMA? Udah nggak ada kali Pak. Ya? Oh, masih ada ya? Saya pikir udah pada punya laptop sendiri-sendiri. Zaman saya sih lagi ramai-ramainya sering ke warnet karena nggak punya komputer atau nggak punya laptop. Harganya pun waktu itu masih mahal, jadi yaudah ikut ke warnet aja mengerjakan tugas gitu. Sambil browsing-browsing, teman-teman main game, ada yang disalahgunakan untuk main apa atau lihat apa itu. Ya zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, tapi karena saya terbatas keuangannya ya untuk membuat tugas saja. Nah, itu servernya pakainya Linux. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk beberapa user sekaligus. Linux bersifat portable, tidak tergantung pada perangkat keras tertentu sehingga dapat digunakan mulai dari platform notebook hingga superkomputer, gitu ya. Sekarang sudah ada versi Linux yang desktop yang sama seperti Windows, gitu ya. Tapi hanya dibuat untuk kalangan tertentu. Tidak semua orang mau dan bisa menggunakan program Linux karena basisnya itu teks, perintah command line interface-nya itu pakai teks, gitu ya. Hanya biasanya orang-orang IT saja atau orang yang ilmu komputer saja yang biasanya mereka makanya Linux. Karena keunggulan Linux sebenarnya lebih unggul dibandingkan dengan Windows, gitu ya.
Tapi untuk orang-orang seperti saya, kemudian teman-teman semuanya yang tidak begitu paham dengan command line interface, biasanya pakainya ya Windows, gitu ya. Karena Windows itu cocok di user, ya pengguna seperti kita yang tidak perlu memahami IT, gitu ya. Linux ini free software, jadi ini gratis ya, atau open source gitu ya, bisa dipakai pada kalangan umum, bisa di-download pada website-website tertentu tanpa perlu menggunakan lisensi gitu ya. Dulu zaman dulu yaitu Microsoft dan kawan-kawannya itu sistem operasinya itu begitu ribet gitu ya. Maksudnya begitu ribet adalah harus pakai lisensi, harus pakai izin. Maka itu tadi Linus Torvalds dan kawan-kawan membuat sistem operasi yang lisensinya bebas digunakan siapapun. Linux lahir, ya. Ini adalah sejarah Linux. Pertama kali yaitu Minix itu dibuat oleh Linus Benedict Torvalds, nama lengkapnya. Dia merupakan mahasiswa ilmu komputer di Universitas Helsinki, Finlandia. Gitu ya. Waktu itu dia masih mahasiswa di tahun 1991-an, gitu ya. Nah, versi pertama Linux gitu ya, ini masih 0,1, dipublikasikan pada tahun November 1991. Ini masih 0,1. Kemudian pada Desember 91, akhir tahun, versi 0,11 dirilis. Ini belum masuk ke versi 1,0 ya. Versi 1,0 itu biasanya dikembangkan di tahun 94 ketika mereka sudah membuat grup gitu ya. Jadi orang-orang luar negeri sana mereka memang menggunakan komputer itu memang benar-benar digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak disalahgunakan. Ya, kalau kita kan mungkin hanya sebagai user ya, pengguna, ya lihatin YouTube orang, gitu ya, tanpa berpikir kita kenapa nggak bisa buat karya, gitu ya. Kemudian itu hanya sebagian besar ya, sebagian besar orang-orang kita seperti itu, hanya sebagai user, bukan sebagai kreator. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin sudah kreatif, mereka yang buat konten kreator. Kemudian pada versi 0,13 atau 0.13, Linux sudah lebih stabil dan diubah versinya menjadi versi 0,95. Nah, ini sudah mau masuk ke versi 1,0. Kini terus berkembang cepat karena source kodenya disebarluaskan, dimodifikasi dan dikembangkan oleh siapa saja. Jadi Linux ini memang waktu pertama kali dirilis itu ya di tahun 91 itu ingin memberikan hadiah itu mereka si Linus Torvalds dan kawan-kawan, tapi mau diberikan ke siapa gitu kan. Sementara waktu itu sudah ada DOS atau Disk Operating System atau yang dikenal dengan MS-DOS, Microsoft DOS gitu ya, yang diciptakan oleh Windows gitu ya. Nah, kebanyakan orang kan udah punya komputer dengan versi DOS, gitu ya, yang versi desktop. Kemudian dia berpikir mau dihadiahkan ke siapa? Akhirnya dia merilis untuk dihadiahkan kepada siapapun yang ingin mengembangkan Linux. Nah, akhirnya dihadiahkan ke beberapa orang-orang IT yang di seluruh dunia, gitu ya, mulai dari Finlandia sendiri, kemudian di Jerman, di Perancis, kemudian di Inggris, kemudian di Amerika Serikat, dan seterusnya. Hingga berkembanglah dengan cepat Linux dengan berbagai macam versi dan berbagai macam variasi. Itulah bedanya dengan Windows. Yang Windows itu kan cuma rilis apa-apa gitu ya, urutan. Tapi kalau Linux itu siapapun yang mengembangkannya dengan variasi apapun itu bebas gitu ya. Makanya ada Linux versi Debian, versi LSS, dan seterusnya. Nah, keuntungan menggunakan Linux gitu ya. Nah, ini adalah multitasking. Dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat keras secara bersamaan gitu ya. Sementara kalau versinya DOS gitu ya. Jadi gini, Windows itu versi operating sistemnya itu pakainya DOS. Yang jadi Windows gitu ya. Yang sekarang jadi Windows itu. Dulunya namanya DOS. Nah, itu hanya single tasking. Sementara Linux itu multitasking. Maksudnya adalah single tasking itu berarti si Windows itu hanya bisa mampu menjalankan satu aplikasi gitu ya, atau ya mungkin tidak begitu banyak lah ya
secara waktu yang itu gitu ya, sewaktu yang bersamaan gitu. Sementara kalau multitasking itu kan banyak aplikasi itu ya, banyak perintah gitu ya, bisa dilakukan secara bersamaan gitu ya. Ya kayak induk manusia ya multi talenta lah gitu ya. Kemudian multi user tadi ya, sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Makanya cocok dipakai untuk server pusat ya, kayak pengendali pesawat luar angkasa. Itu kan kita nggak mungkin pakai versinya si satu single tasking ya, pakai servernya ya pakai Linux gitu ya. Orang IT nggak paham Linux itu maka dia akan menjadi ketinggalan teknologi gitu ya. Kalau kita sih orang kimia ya nggak masalah ya, mempelajari Linux itu suatu keuntungan tersendiri gitu ya. Ini makanya kita hanya sebagai pengantar saja. Kita tidak akan mempelajari bagaimana cara sistem operasinya seperti itu, seperti apa gitu ya. Kemudian kita kembangkan, kita nggak seperti itu. Kita makanya juga namanya literasi komputer. Hanya sekedar mempelajari sistem-sistem operasi, jaringan komputer, kemudian program-program yang bisa dipakai untuk struktur kimia dan seterusnya. Kemudian virtual memory atau memori maya, Linux dapat dimanfaatkan ruang pada hard disk untuk digunakan sebagai memori maya, yaitu program yang tidak aktif di RAM akan disimpan pada hard disk. Kemudian keunggulan yang lain adalah share library. Setiap perintah pada Linux saling berbagi menggunakan fungsi dari library. Hal ini berguna untuk menghemat memori. Jadi pada tahun 90 gitu ya, itu sama-sama nih 91-an lah ya. Dua sistem operasi yaitu DOS punyanya Microsoft sama Linux punyanya GNU Unix. Nah, DOS pada tahun yang sama, tahun 91, itu hanya mampu sekitar 16 bit saja. Kemudian memorinya waktu itu hanya sekitar 1 megabyte. Kalau sekarang kan ada 2 megabyte, 4 megabyte, 6 megabyte gitu ya. Waktu itu tahun yang sama, itu hanya mampu 1 megabyte dan 16 bit. Sementara di tahun yang sama Linux itu sudah mampu untuk menjalankan sistem operasi dengan 64 bit. Lebih unggul kan ya zamannya waktu itu. Makanya bisa dipakai untuk berbagai aplikasi, berbagai penggunaan perintah secara bersamaan gitu ya. Kemudian juga RAM-nya lebih besar gitu ya dan lebih hemat. Kemudian kompatibel dengan IEEE POSIX 1. Standar ini menjadi Linux menggunakan banyak standar yang digunakan oleh sistem Unix lainnya. Unix itu ya software yang dikembangkan oleh GNU ya, yang nanti memang lahirnya Linux gitu. Harganya relatif lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan versi Windows yang harus beli dengan mahal dan mempunyai lisensi tertentu gitu ya. Lah Pak, katanya si Linux gratis kok, ini dikasih tarif juga. Karena itu tadi Linux itu kan dihadiahkan kepada orang-orang IT yang siapapun yang bisa mengembangkan silakan saja, nggak apa-apa. Gratis memang awalnya, penciptaan awalnya itu gratis. Tapi beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan Linux ini yang menggunakan server itu kan mungkin menggunakan tarif rendah ke penjual ke industri. Masa mereka nggak memberi tarif ke industri, kemudian ke perusahaan di bidang ekspor impor, IT dan seterusnya gitu ya. Makanya harganya memang relatif lebih rendah tapi keuntungannya lebih tinggi untuk digunakan secara general gitu ya. Distribusi Linux gitu ya. Jadi maksud dari distribusi Linux adalah siapapun yang mengembangkan Linux itu disebut dengan distributor ya. Kemudian yang server utamanya pusatnya itu disebut Unix GNU yang tadi Linus Torvalds dan kawan-kawan itu tadi. Kemudian yang mengembangkan Linux melalui lisensi yang digunakan oleh si Torvalds tadi itu namanya distributor atau distribusi. Nah, jenis-jenis distributor mereka menciptakan sebuah Linux versi macam-macam itu disebut dengan distribusi. Nah, beberapa distribusi Linux yang sering digunakan adalah Caldera Open Linux, Red Hat, Debian, itu yang tadi saya sebutkan, SUSE, Turbo Linux, SLS, Mandrake, Software, dan beberapa distribusi yang lainnya yang bisa dilihat di sini. www.linux.org. Harus diinformasikan semuanya di sini.
karena pengembangannya ada terbesar di Linux. Nah, struktur directory dan file Linux ini ya, sistem file Linux mengadaptasi dari Unix, di mana sistem filenya tersusun dari sejumlah file dan directory, dan sering digambarkan dengan struktur pohon. Bagian puncak disebut root directory atau directory slash. Ya, root memiliki sejumlah cabang yang disebut directory, user, dev, home, dan seterusnya. Kemudian masing-masing directory mengandung satu atau beberapa directory atau file, SP, gitu ya, SQL library, dan seterusnya. Ya. Masuk atau keluar sistem Linux, proses untuk masuk ke Linux disebut dengan login. Ya. Tujuan login ada dua. Sistem akan melakukan pengecekan berhak tidaknya pemakai menggunakan sistem. Gitu ya. Jadi mungkin pakai password gitu ya. Sistem akan melakukan berbagai pengaturan environment yang sesuai dengan pemakai, misalnya jenis shell yang akan digunakan. Gitu ya. Tampilan pada saat login pada Linux, login itu nama username sama password gitu ya. Jika pada saat login terdapat kesalahan, maka sistem akan menolak dengan menampilkan pesan kesalahan login incorrect. Gitu ya. Jika login dan password yang dimasukkan benar, maka akan muncul tanda dolar gini ya, tanda dolar dan persen diikuti kursor yang menandakan sel yang aktif. Istilah umum untuk keluar dari sistem Linux adalah logout dan sign off, dilakukan agar orang tidak berhak atau tidak dapat memakai sistem. Perintah yang dapat digunakan untuk keluar dari Linux adalah Ctrl D, ya, atau logout pada G-shell, exit pada bound-shell sama corn-shell. Ada beberapa perintah-perintah dasar yang digunakan pada Linux itu ya. Misalnya nih, struktur lengkap perintah Linux berbentuk nama underscore perintah, gitu ya. Kemudian pilihan argumen, gitu ya. Misalnya ini, nama underscore perintah adalah nama program yang akan dijalankan. Pilihan option digunakan untuk memberikan pedoman bagaimana program dijalankan. Argumen dipakai untuk menentukan data yang akan diproses. Spasi, ini ya, tadi nama spasi, gitu ya. Atau tab diperlukan untuk memisahkan penulisan antara perintah dengan pilihan, serta antara pilihan dengan argumen. Ya. Contoh misalnya perintah argumen ini ya, tanda shell dolar, echo halo, spasi halo. Tidak boleh dituliskan tanda dolar ini spasi echo, tidak ada spasinya halo, nanti keluarnya akan berbeda. Gitu ya. Ini contoh perintah pada Linux. Jadi basisnya itu teks gitu ya. Bukan basisnya kayak Windows yang biasa kita kenal gitu ya. Langsung masuk ke Microsoft Office misalnya, masuk kepada masuk kepada Corel atau masuk kepada Photoshop, masuk kepada Chrome gitu. Enggak seperti itu. Tapi basisnya adalah basis perintah teks ya. Jenis-jenis file pada Linux itu user data, gitu ya, merupakan file-file yang umumnya diciptakan oleh user untuk menyimpan data, misalnya file task, dokumen, dan seterusnya. Sistem data ini digunakan oleh sistem Linux untuk melakukan proses, misalnya batch file, file executable berisi informasi yang digunakan komputer sebagai instruksi-instruksi, dapat dijelaskan secara langsung oleh user, misalnya finger, ping, dan sebagainya, ya. Kemudian ada beberapa aturan-aturan yang biasa digunakan untuk sistem operasi pada Linux, gitu ya. Aturannya adalah yang pertama, nama file terdiri dari maksimal 256 karakter, gitu ya. Dapat menggunakan huruf besar dan kecil, gitu. Rian mau keluar dulu. Linux membedakan huruf besar dan kecil, gitu ya. Jadi misalnya nih, alif slash, kemudian CLI spasi alif, beda, hanya besar sama hanya kecil itu beda, gitu ya. Nanti keluarnya pun perintahnya ada error karena tidak sesuai dengan perintah. Dapat menggunakan tanda titik, dash itu strip ya, underscore itu ya kayak spasi tapi ada garisnya ya di bawah. Nah, operasi file nih, membuat file teks menggunakan sintak touch seperti berikut ini. Darkstar itu kayak tanda
script miring gitu ya, expose file baru. Menghapus file menggunakan perintah remove rm, menghapus file rm ya. Darkstar S, Darkstar itu yang dolar itu ya, S, rm enterprise, berarti file yang enterprise dihapus. Menghapus semua file pada direktori tertentu ya, itu pakai Darkstar, pakai S itu tadi ya, dolar, rm remove star. Membedakan dan mengubah nama file menggunakan perintah move mv. Seperti contoh mv file apa enterprise ke file misalnya financial gitu ya. Atau dari mv move file asalnya mungkin dari Daru, tujuannya ke siapa, Salsa misalnya. Kemudian menyalin copy file kita kalau di Windows cuma pakai Ctrl C gitu ya. Kemudian untuk pindah ke yang lainnya Ctrl V, monoton. Nah, tapi kalau di Linux pakai CP, copy. CP file asal ke tujuan. Jangan lupa ada tanda kurung ya, tanda kurungnya kayak gini. Besar kecil lah ya, tanda besar kecil bukan tanda kurung, tanda besar kecil kayak gini ya. Nah, manajemen directory gitu yang menggunakan perintah mkdir ya, manajemen directory gitu ya. Saya dasar mkdir directory baru. Menghapus directory yaitu remove dir. Nah, kemudian baru directory yang baru. Memindahkan directory ya tadi move ya. Menyalin directory menggunakan perintah directory tujuan cp. Gitu ya. Nah, sistem operasi pada Linux ini ada beberapa direktori yang penting gitu ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah slash. Ini adalah direktori root, direktori yang paling dasar yang berisi seluruh direktori yang lain. Kemudian slash home adalah direktori yang berisi direktori home untuk user. Slash bin merupakan singkatan dari binary. Direktori ini berisi aplikasi atau program dasar Linux ya. Kemudian slash var, slash pool berisi beberapa subdirektori. Mail yang menampung file atau surat, file surat atau mail. Spool untuk menampung file yang akan dicetak. UUCP copy untuk menampung file yang disalin dari mesin Linux lain ya. Kemudian ada slash usr, user maksudnya ya, berisi sejumlah direktori yang berisi program yang lazim seperti dokumen. Kemudian man itu berisi untuk program man, yaitu program untuk melihat manual secara perintah, suatu perintah. Ada games berisi beberapa game. Ada beberapa Linux yang bisa dipakai untuk main games yang versi desktop gitu ya. Tapi kekuatannya itu masih lebih kuat yang punya Windows. Jadi kalau mau main games ya pakainya Windows gitu ya. Kalau games yang ada di Linux itu terbatas, jadi tidak begitu bagus lah ya, tidak begitu reliable pada sistem Linux. Linux memang cocoknya dipakai di belakang layar, dipakai pada sistem server, di pusatnya jaringan internet, kemudian pada sistem keamanan IT, pada sistem keamanan intelligence dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak cocok dipakai pada user seperti kita. Kemudian ada slash user D itu digunakan untuk program yang banyak digunakan oleh user. Slash dev berisi file yang digunakan untuk berhubungan dengan perizinan nanti keluaran seperti CD-ROM, floppy disk dan seterusnya gitu ya. Ini sudah ya. Ada slash user bin untuk sistem organisasi. Slash sbin berisi file sistem yang digunakan secara otomatis oleh Linux. Ada slash etc berisi banyak file konfigurasi berupa teks untuk mengubah konfigurasi sistem. KDE, kita pengenalan KDE ya. KDE adalah sebuah aplikasi desktop environment. Kernel, ini K itu kernel. Kernel desktop environment untuk sistem operasi berbasis Unix gitu ya. Termasuk Linux, FreeBSD, NetBSD dan seterusnya. Fungsinya adalah untuk mengurangi penggunaan command line yang mungkin terlalu rumit. Nah, yang command line itu adalah baris-baris perintah yang tadi yang kayak slash, usr, garis miring sbin, kemudian copy cp dan seterusnya. Jadi ini adalah versi Linux versi desktop yang
sudah dibuat program khusus tanpa perintah-perintah yang begitu rumit, gitu ya. Yang mungkin bagi para awam seperti kita, sistem operasi berbasis Unix yang berbasis teks ini agak susah, sehingga pengoperasiannya semudah pengoperasian desktop pada lingkungan Windows maupun MCOS, ya, macOS, ya, Mac Operation System yang buatannya Apple. Nah, pada dasarnya KDE ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah panel, berada pada bagian bawah layar, digunakan untuk menjalankan aplikasi dan pergantian antar virtual desktop. Hal paling penting di sini adalah adanya K-menu, kernel menu, yang tampil berupa yang menampilkan menu aplikasi itu dijalankan ketika diklik. Taskbar pada dasarnya menampilkan pada panel digunakan untuk pergantian aplikasi yang sedang jalan. Kemudian desktop, di mana file-file dan direktori yang sering digunakan bisa ditempatkan, biasa ditempatkan gitu ya. KDE secara default diset memiliki 4 desktop, gitu ya. Kemudian ada editor visual pada Linux, gitu ya, merupakan editor berbasis konsol, gitu ya. Bentuk umumnya perintah ini adalah daftar V, nama file. V visual ini memiliki 2 buah modus, yaitu modus perintah, command modus, dan modus penyisipan, insertion modus. Modus penyisipan digunakan untuk melakukan pengetikan teks, sedangkan modus perintah digunakan untuk memberikan perintah kepada editor untuk melakukan hal tertentu, misalnya untuk menyimpan atau untuk keluar dari editor. Saat memulai editor V, pengguna akan dihadapkan pada modus perintah, sehingga pengguna tidak dapat langsung mengetikkan suatu ke dalam buffer, gitu ya. Ini masih perlu pakai tulisan insert, yang berarti Anda sudah masuk menggunakan mode penyisipan. Editor V ini saya, nah ini saya kasih aja. Modus-modus perintah nih yang digunakan pada Linux gitu ya. Jadi command line, command itu perintah. Biasanya pakai CLI ya, command line interface gitu ya. Yaitu yang perintah-perintah yang dilakukan pada program Linux gitu ya. Perintah contohnya misalnya *2 wiki. Ini maksudnya adalah write and quit, simpan dan keluar dari editor V. Kemudian *2 w dalam kurung string, simpan dengan nama file string tanpa keluar dari visual. Kemudian *2 key kecil perintah, quit tanpa menyimpan dari editor V, jadi keluar, gitu ya, langsung keluar gitu ya. Kemudian *2 key keluar dari editor V. Gitu ya. CTRL control strip D ini menggulung setengah halaman ke bawah, gitu ya. CTRL strip U, CTR-nya besar ya, menggulung setengah halaman ke atas. Kemudian ada tanda besar kecil dalam kurung itu N kecil, kemudian G besar. Pindah menuju ke baris N. N ini misalnya 2, 3, pindah menuju ke baris ini, di mana N adalah angka. D besar, perintah D besar itu berarti delete. Hapus satu baris pada posisi kursor, kemudian D kecil ada 2, DD, sama seperti menghapus gitu ya. Tapi ini menghapus satu baris pada posisi kursor, gitu ya. Kemudian ada lagi angka N, kemudian DD, menghapus N baris dari posisi kursor, di mana N adalah angka ini, kemudian U, undo, membatalkan perintah terakhir, Y besar atau Y kecil, copy baris pada posisi kursor gitu ya. Adalah kemudian ada copy baris pada posisi kursor yang berhubungan dengan angka N gitu ya. P ini adalah paste isi buffer ke posisi setelah kursor, P kecil. Kalau P besar, paste isi buffer ke posisi sebelum kursor. Begitu seterusnya sampai perintah command line control CTRL besar strip G menampilkan informasi dari file yang sudah diedit. Gitu ya. Nah itu tadi ya yang masuk command line interface. Apa itu command line interface, fungsinya apa gitu ya, kemudian tampilannya seperti apa saja perintah-perintah pada command line interface, dan tips-triknya mempelajari CLI. Jadi command line interface atau perintah, modus perintah ini adalah sebuah mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah-perintah untuk menjalankan tugas tertentu.
Linux itu merupakan sistem operasi yang berbasiskan pada teks yang tadi ya, text based. Jadi perintahnya pakai teks, jadi tidak asal klik. Umumnya seperti itu, meskipun sekarang sudah dikembangkan Linux yang sistemnya pakai desktop dalam sistem kerja itu. Nah, perintah yang diketikkan itulah yang disebut dengan command line, gitu ya. Untuk perintah-perintah dasar biasanya disebut basic command line, gitu ya. Seperti tadi ya, slash home, slash dir, kemudian slash apalagi rm, remove, slash mv, slash cp, dan seterusnya ya. Fungsi CLI atau Command Line Interface pada dasarnya adalah sama dengan fungsi yang kita lakukan pada GUI atau Graphical User Interface. Itu yang biasa dipakai pada desktop ya, yang langsung klik aja. Sebenarnya sama aja. Misalnya untuk mengcopy ya klik copy, kemudian klik paste. Kalau di itu ya langsung ada di Windows. Tapi kalau di CLI itu pakainya basisnya teks gitu ya, kayak tadi CP, kemudian ada paste P kecil sama paste P besar gitu. Karena di sistem operasi berbasis command, semua konfigurasi untuk perangkat lunak atau software maupun perangkat keras hardware menggunakan CLI. Keuntungannya adalah yang pertama fleksibel, reliable, lebih cepat, experience, dan fun. Gitu. Fun-nya kenapa? Ya karena kita mempelajari sistem-sistem operasi itu, oh ternyata seperti ini gitu ya, dibandingkan hanya langsung klik copy paste gitu ya. Nah kayak gini nih gambarannya, kelihatan nggak di layar? Pernah melihat sistem operasi kayak gini di Linux? SMA ada mata kuliah TIK nggak? Ada mata kuliah? Ada, Pak. Mata kuliah, mata pelajaran ya. Mata pelajarannya seperti ini sistem operasinya. Sebagai pengetahuan saja ya. Nah, penggunaannya ini di sistem operasi Linux digunakan pada software yang disebut shell, gitu ya, atau console atau terminal. Itu shell itu yang ini tadi ya, setiap sini setiap shell namanya. Masing-masing distro Linux, distro itu tadi ya, distributor itu tadi ya, yang ada macam-macam ya, ada Red Hat, ada SNS, ada Debian, siapa lagi tadi yang ada banyak itu yang mengembangkan Linux. Memiliki terminal yang sama, namun hanya tampilan saja yang membedakan. Contohnya seperti warna, grafis, dan tipe teks gitu ya. Tipe teksnya itu ya pakai huruf besar kecil kayak gitu deh. Penggunaan CLI bisa melalui desktop atau layar cell secara langsung. Ini bedanya nih, maksudnya dari graphical user interface sama command line interface. Nih ya. Ini kalau seperti ini yang biasa dikenali sama teman-teman ya. Ini adalah graphical user interface secara grafik gitu ya. Langsung klik, mana toh gampang. Tapi bagi seorang IT akan lebih menantang atau lebih menarik menggunakan ini, command line interface. Dan keunggulan dari command line interface, makanya ada pertanyaan why CLI? Kenapa Pak? Keunggulannya adalah ini lebih aman, kemudian lebih fleksibel dan tidak perlu install ulang. Kalau ini nih misalnya ya, pakai Windows misalnya, pakai Windows kan lisensinya mahal ya. Ada beberapa laptop yang tidak ori Windows-nya, maka harus pakai yang Windows bajakan seperti itu toh. Nah, ketika sudah habis masa tenggaknya, otomatis perlu install ulang toh. Kemudian download pada install ulang. Ternyata pada aplikasi yang terbaru itu ada malware yang ikut sehingga laptopnya jadi lelet, jadi lemot. Kemudian ada virus lagi sehingga perlu download antivirus. Itu toh merasakan seperti itu di Windows. Kemudian karena ada antivirus akhirnya diinstal ulang lagi, begitu seterusnya. Itu enggak di Windows. Laptop kalian pernah merasakan seperti itu? Pernah lelet, tiba-tiba ada virus begitu? Nah, kalau di CLI enggak, kita enggak perlu download antivirus, kita enggak perlu merasakan bahwasannya di Linux itu lemot, itu enggak langsung ngetik command line interface, command line gitu ya, langsung enter, langsung keluar perintah-perintahnya sesuai. Makanya memang ini cocok dipakai pada program server ya, pada pusat gitu ya.
Karena tidak semua orang akan paham ini, tapi semua orang bisa paham nge-hack ini. Kalau ini meskipun open source, ini tidak bisa dihack semena-mena. Hanya orang yang paham IT saja yang bisa memahami, ya. Karena di beberapa film-film Hollywood itu pakainya kayak gini ya untuk program internet ya, pakai apa namanya seperti James Bond misalnya, berita-berita seperti ini untuk yang memahami, ya. Karena beda dengan Windows. Kalau Windows mah gampang gitu ya. Akan saya bedakan atau akan saya sampaikan perbedaan antara graphical user interface sama command line interface. Penggunaan Linux atau Unix itu ya apa namanya ya, beberapa kelompok yang menggunakan sistem operasi berbasis Linux gitu ya, sudah menerapkan GUI. Lalu mengapa harus tetap menggunakan CLI gitu ya? Maksudnya dalam beberapa Linux tadi ya sudah banyak yang dikembangkan dengan versi desktop tadi, yang apa namanya tadi pertama KDE ya, kernel desktop apa ini ya? Masih ingat? Ya KDE lah ya. Saya kok jadi malah lupa nih. Ya di sini nih. Nih, kernel desktop environment. Jadi sudah banyak dikembangkan versi desktop juga gitu ya. Kenapa Master CLI saat ini gitu ya? Kalian itu bisa melakukan banyak hal di GUI ya. Untuk melakukan manajemen file, directory tinggal diklik bis beres. Mau putar lagu, nonton film, edit dokumen, edit gambar, kemudian remove aplikasi, konfigurasi desktop dan seterusnya. Semua dilakukan dengan mudah dari GUI, ya enggak, dengan versi desktop itu tadi. Hanya diklik dengan menggunakan mouse, atau kalau yang tidak punya pakai mouse ya, diklik kanan atau klik kiri, del. Tetapi, bila Anda menguasai perintah dasar Linux, ada beberapa hal yang lebih mudah dan cepat bila dilakukan dari kode teks. Bahkan ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan dengan command line. Tidak bisa dilakukan hanya dengan graphical user interface ini. Jadi memang kita sebenarnya tidak bisa membandingkan keunggulan sama kelemahan dari Linux dibandingkan dengan Windows. Kenapa? Karena sasarannya itu beda. Kemudian penggunaannya pun beda. Jadi sampai sekarang pun Linux itu masih ada, masih tetap eksis, bahkan dipakai oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Beberapa perusahaan besar gitu ya untuk sistem operasi atau sistem IT yang ada di perusahaan itu. Mustahil perusahaan itu tidak memiliki sistem IT, nanti akan bocor keamanannya, gitu ya. Maka tetap dipakai untuk, jadi sasarannya memang yang tadi disebutkan di awal ya. Linux dipakai di belakang layar sebagai apa? Server. Kalau Windows dipakai di mana? Di akhir, di end user, di pengguna seperti kita, gitu ya. Jadi untuk Linux memang tidak begitu banyak cocok dipakai di end user, meskipun ada yang memakainya, tapi tidak cocok dipakai end user karena orang-orangnya itu tidak semuanya menguasai IT. Orang awam tidak akan menguasai komputer dengan baik dengan perintah command line. Tapi kalau orang awam akan lebih mudah hanya asal ngeklik secara instan gitu ya, secara gampang. Itu seperti kita ya. Ada terminal Linux Ubuntu, ini salah satu contohnya ya, salah satu distro. Ya. Klik menu application, aksesoris, terminal. Selain itu bisa juga dengan bekerja di konsol murni untuk menekan kombinasi kontrol Alt F1. Di mana F1 ini diganti sampai F6. Untuk kembali ke mode graphical user interface, tekan kontrol Alt F7. Cobain ya, boleh. Mungkin bisa dipakai terminal Ubuntu di teman-teman kalian. Nanti ingat kembalinya pakai F7. Kontrol Alt F1 sama kontrol Alt F7 ya. Perintah dasar Linux gitu ya, login gitu ya, password, login, kemudian go, fungsi untuk mendaftar pemakai yang sudah aktif. Finger ini adalah Finger mempunyai kegunaan hampir sama dengan WHO. Hanya saja Finger menyediakan konfigurasi identitas user yang lebih lengkap dari yang ada pada WHO. Logout, exit, who am I gitu ya, siapa saya gitu ya, untuk memahami siapa yang menggunakan login gitu. Tanggal gitu ya, dan kal itu mencetak kalender gitu ya, mulai tahun 0000 sampai 9999 gitu ya.
1 Masehi sampai 9999 Masehi. IS fungsinya menampilkan daftar file pada direktori aktif gitu ya, perintah IS. Kemudian ada perintah-perintah dasar yang lainnya. Opsi-opsi yang bisa digunakan adalah strip A, strip O, strip G gitu ya. I besar sama ini cetak nomor bahasa pemakai, namanya seluruh file secara lengkap. Ada O kecil, R, T kecil gitu ya. Ini macam-macam perintahnya ya, bisa dibaca sendiri. Ada juga perintah yang lainnya, ada cmod gitu ya, clear, cmp, cp dan seterusnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum paham apa itu sistem operasi, jadi kalau sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya atau resource yang ada digunakan di komputer. Ini juga bisa sebagai jembatan ya, jembatan yang digunakan antara hardware dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna atau user. Jadi kalau tanpa sistem operasi, maka aplikasi yang kalian punyai tidak akan bisa bekerja, gitu ya. Jadi ini memang salah satu yang cukup penting pada sistem komputer. Okay. CP ini misalnya menggandakan file atau copy gitu ya, udah ya. Dan pelajari tadi ya, ini banyak remove, move, udah ya tadi chat ini menampilkan isi sebuah file sama dengan perintah type ada DOS type gitu ya. Cat berfungsi untuk mencetak ke layar monitor isi dari sebuah file teks. Jika terlihat menggunakan perintah ini bukan file teks, maka akan keluar karakterisasi aneh pada layar. More gitu ya, history, WC ada di sini. Ini adalah menghitung jumlah kata, jumlah baris dan jumlah karakter dalam suatu file. Nah, kalau di Windows kan nggak bisa ya, harus bisa sih secara otomatis tinggal di bold aja, di bawahnya itu paling bawah sendiri itu biasanya ada berapa kata. Tapi kalau di Linux itu perintah dasarnya adalah WC, gitu ya. WC kemudian nama file. Oh ini langsung pada nama filenya. Kalau di Windows ada dibuka dulu ya, baru di bold, kemudian ketahuan berapa katanya. Tapi kalau di Linux ternyata formatnya cuma WC, kemudian nama filenya. Nanti bisa dihitung nama katanya. Man ini adalah secara manual gitu ya. mkdir tadi yang membuat direktori tadi ya, mkdir menghapus direktori. pw adalah menunjukkan direktori aktif. cd, add user, ps, kill gitu seterusnya. Bisa dibaca di sini dengan format-format dan perintah-perintah command line tertentu. Banyak sekali ya, contohnya ada done misalnya. Menjalankan program di belakang layar, multitasking, dan kemudian nama program. Dan makanya mungkin banyak beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa dihack gitu ya dari belakang layar ya. Kemudian ada broadcast gitu ya, BC. Perintah BC dapat digunakan sebagai kalkulator. Fasilitas ini tidak ada pada versi Unix standar gitu ya. PR mencetak isi file pada printer print. Oke, jadi itu teman-teman semuanya terkait tentang pengetahuan tentang Linux gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, Pak, kenapa kalau memang Linux lebih unggul, kenapa kita pakai masih Windows gitu ya? Ya jelas saja, yang tadi saya jelaskan, Linux sama Windows pasarannya berbeda gitu ya. Jadi tidak semerta-merta 100% diganti dengan Linux karena pada penciptaannya gitu ya, untuk operating system Windows gitu ya, DOS itu tadi, MS-DOS ini sudah diciptakan jauh-jauh hari, bahkan lebih dulu dari Linux itu ya, tahun 85, hanya di tanggal 25 November 85 kalau saya baca itu, yang diciptakan oleh Microsoft dan tim. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia itu dipakainya itu memang cocok untuk end user. End user itu adalah user akhir. User akhir ya seperti kita gitu ya. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi memang hanya cocok digunakan atau dipakai pada Windows. Tidak cocok dipakai untuk Linux gitu ya. Makanya untuk aplikasi yang dipakai untuk Linux hanya versi desktop saja, versi KDE saja gitu ya. Kalau versi orang awam seperti kita ya pakainya tetap Windows gitu ya. Linux sasarannya hanya untuk server pusat gitu ya. Ya untuk apa namanya seperti IBM AX, kemudian Sun Solaris, punyanya Oracle gitu ya.
Ya seperti itu. Ya. Intinya untuk sasaran atau pasarannya itu berbeda. Untuk Linux ya pasarannya person by person seperti kita. Tapi Linux untuk apa namanya enterprise ke enterprise atau untuk apa namanya ya perusahaan ke perusahaan atau untuk kayak apa namanya region by region, negara by negara dengan sistem keamanan tertentu, gitu ya. Jadi fokus awal penciptaan Linux itu dulu hanya untuk fokus pada jaringan internet, jaringan pusat internet saja. Kemudian untuk sistem keamanan, infrastruktur IT, sama untuk industri. Fokusnya memang untuk itu, Linux. Tidak untuk fokus by person, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman di pagi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang program Linux atau pengantar Linux ini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Saya mau tanya. Oh iya, Lutfia. Apa siapa ini? Iya, Pak. Oke, apa? Gimana? Tadi kan perintah dasar Linux itu yang kali itu kan mencetak kalender mulai tahun 00 sampai dengan 1999. Mana nih, Pak? Itu kalau kalau Windows bisa mencetak kalender sampai segitu juga atau enggak, Pak? Kalau di Windows belum pernah mencoba sih saya. Kalau di Linux bisa. Kalau di Linux bisa untuk mencetak kalender tahun 999 gitu ya. Nanti lebarannya di tanggal berapa gitu ya. Ya kalau belum kiamat gitu ya. Tapi kalau di Windows bisa juga sih mungkin ya. Kan sekarang zaman Windows kan sekarang berkembang secara pesat ya. Jadi enggak seperti jadi saya saingan sama Linux. Jadi ya mungkin bisa juga, tinggal klikkan saja. Coba ya, barangkali dicoba. Kalau sementara ini yang pernah saya buka di kalender pada Windows itu hanya pada sampai tahun 2900-an gitu lah, atau 2000, kadang cuma sampai 2035 atau 2050 kayak gitu ya. Tapi untuk nyampe 9999 itu saya belum pernah mencoba, belum pernah melihat. Tapi kalau di sini sesuai dengan apa namanya perintah dasar pada Linux ternyata bisa, gitu ya, sampai tahun nih, gitu ya, mencetak kalender mulai tahun 0000 sampai tahun 1999. Maksudnya ini adalah mungkin tahun 2010, ini juga tahun ya 9000 misalnya. Itu maksimalnya ini, ternyata bisa, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Rion, udah beli paket data? Udah, Pak. Sudah habis paket datanya? Iya, Pak. Tadi sempat habis, Pak. Oh gitu. Mohon maaf, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Perlu ini saya berikan mungkin materinya, videonya mungkin ya? Cukup? Enggak, cukup ya, baik. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semuanya di pagi hari ini di mata kuliah literasi komputer. Saya harapkan teman-teman bisa memahami materi dengan baik, gitu ya, sehingga nanti beberapa pemahaman atau pengetahuan tentang komputer bisa bisa tahu, gitu ya. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari juga yang sistem Windows. Nanti minggu depan kita memang akan mempelajari tentang Microsoft Office gitu ya. Mungkin teman-teman udah paham sebenarnya ya, tapi mau nggak mau karena kita di RPSA mempelajari Microsoft Office, ya kita akan belajar. Barangkali mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang belum familiar dengan beberapa command line, perintah-perintah yang ada di Microsoft Office. Saya rasa itu teman-teman semuanya untuk perkuliahan di pagi hari ini. Nggak perlu lama-lama ya, lama-lama juga ngapain, nanti puasa nanti malah capek ya, kan yang penting banyakin ibadah, kuliah tetap jalan ya. Kita cukupkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Barangkali ada yang mau kuliah lagi atau mungkin mau mencari tilawah atau mungkin membantu ibu masak gitu ya. Masak terlalu cepat ya. Mungkin nanti sore ya masaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.